Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar cara mudah memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Materi ini terdapat di kelas 7 semester 1. Baiklah siswa sekalian, sekali lagi bagaimana cara kita mudah memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Perhatikan baik-baik. Di sini Bapak kasih contoh. Ini adalah pecahan ya. Ini pecahan biasa. Ini 3/5, ini 2/5. Sekali lagi, ini adalah pembilang dan 5 ini adalah penyebut. Lalu, bagaimana caranya kita menjumlahkan pecahan yang seperti ini? Nah, cara menjumlahkannya adalah perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama 5 dan 5, ini tinggal dijumlah saja. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlah saja pembilangnya. Berarti 3 tambah 2 saja. Hasilnya, nah perhatikan baik-baik. Berarti ini tinggal 5 tetap 5, penyebutnya 5. Ini tinggal 3 tambah 2, hasilnya 5. Jadi kalau ditanya 3/5 tambah 2/5 itu sama dengan 5/5. Terus bagaimana kalau ada contoh seperti ini, Pak? Ada contoh seperti ini ya. Kita ganti misalnya di sini ada 7. Di sini misalnya ada 7. Terus di sini misalnya ada 6. Di sini misalnya ada 3. Seperti itu. Bagaimana kalau ada contoh seperti ini, Pak? Caranya mudah. 6/7 tambah 3/7 mudah saja caranya. Yang jelas ketika kita melihat penyebutnya 7, maka itu langsung dijumlahkan saja. Kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan saja. Caranya adalah langsung tulis saja sini. Ya, perhatikan penyebutnya. Kalau 7 langsung 7. Berarti pembilangnya langsung dijumlah saja. 6 tambah 3 sama dengan 9. Ya, seperti itu dia. Jadi 6/7 tambah 3/7 sama dengan 9/7. Ya, seperti itu dia. Seterusnya, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Ini kan penyebutnya tidak sama ya. Bagaimana kalau penjumlahan yang seperti ini, Pak? 1/2 tambah 2/3. Kalau penyebutnya tidak sama, hal yang kita lakukan adalah penyebutnya disamakan dulu. Ya, kita samakan dulu penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya kita akan menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Baik, kita akan samakan penyebutnya dulu. Caranya seperti ini. Kita samakan dulu dia. Ya, kita akan samakan penyebutnya. Ya, kita akan nyamakan penyebutnya. Ini kita copy dulu, ambil beberapa ya, perhatikan ini. Perhatikan, ini adalah penyebut, ini penyebut. Jadi kita akan lipat-lipat itu. Sekali lagi seperti yang Bapak katakan, kita akan menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Seperti itu dia. Kelipatan berarti bilangan itu lipat-lipat, persekutuan ada yang sama, kemudian cari yang kecil. Baiklah, mari kita lipat dia. 2 habis 2 4, habis 4 adalah 6. Dari mana itu 6? Dari 4 tambah 2. Ini di sini selanjutnya berapa? Tinggal dilipat lagi. Berarti 6 tambah 2 8. Kita nggak bisa segitu dulu ya, boleh tambah dulu 10, boleh juga sini menjadi kita tambah jadi 12. Berikutnya kita lipat lagi dia. Jadi cara melipatnya itu penyebutnya dulu lipat ya, pembilangnya nanti mengikut. Berarti ini adalah 6. Habis itu di sini adalah 9, kemudian di sini adalah 12, kemudian di sini adalah 15. Ya, kalau mau diterusin juga boleh, di sini 18. Perhatikan.
Dari kedua pecahan ini 1/2 dan 2/3, adakah pembilangnya yang sudah sama? Oh ternyata ada. Penyebutnya, mohon maaf, ada enggak penyebutnya yang sudah sama? Oh ternyata sudah ada yang sama. Apa yang sama itu? Ini dia. 6 dengan 6 sekaligus juga 12 dengan 12. Kalaupun ada dua yang sama, maka kita cari yang paling kecil saja sesuai dengan KPK kelipatan persekutuan kecil. Mana yang paling kecil? 6 dengan 12. Yang paling kecil adalah 6, maka yang kita ambil adalah 6. Ya. Sekali lagi, yang kita ambil itu adalah 6. Nah, 6 ini yang kita ambil. 6 yang kita ambil. Ya, 6 yang kita ambil. Satunya adalah ini yang kita ambil. 6 ini yang kita ambil. Ya, seperti itu. Sekarang kalau sudah kita tahu bahwa 6, nah sekarang ini adalah penyebutnya adalah 6, maka kita kalau penyebutnya 6, maka kita akan membuat hasilnya di sini simpangkan 6, kemudian ditambah di sini lagi akan ada 6 juga ya, 6 seperti ini ya, seperti itu dia. Nah, lalu berapa pembilangnya? Pembilangnya ini dan ini juga berapa sekali lagi, sebab pembilang ini berpasangan dengan ini, sedangkan ini juga berpasangan dengan ini. Sekarang untuk 6 ini di mana pasangan pembilangnya? Dia di atas sini. Nah, ini punyanya dia. Jadi kita lipat dulu ya. Habis 1 2, habis 2 3. Dari mana 3 ya? 2 tambah 1. Di sini berapa? Ini 4. Ya, habis 4, ini habis ini 5, habis 5 6 seperti itu. Berikutnya, ini tadi habis 2 berapa? 4. Habis 4 berapa? Habis 4 itu adalah 6. Habis 6, 8. Dari mana 8? 6 tambah 2. Seterusnya di sini berapa? Ya, 8 tambah 2, 10. Habis 10 berapa di sini? Sini adalah 12. Setelah kita terisi semua pembilangnya, maka seperti tadi penyebutnya adalah 6. Kita cari sudah pasangannya, berarti tadi 6 ini di atas sini adalah 3. Ya. Terus yang ini tadi yang 2/3 itu 4/6, 6 ini di atasnya ini adalah 4. Setelah penyebutnya sudah sama, maka tinggal dijumlah saja. Ya, tinggal dijumlah saja. Ya, ini tetap 6. Nah, ini dijumlah 3 tambah 4 7. Nah, 3 tambah 4 adalah 7. Maka sekali lagi Bapak mau bilang 1/2 tambah 2/3 hasilnya itu adalah 7/6 ya, seperti itu. Terus bagaimana kalau misalnya ada contoh seperti ini? Nah, kita buat contoh lain ya, yang tidak sama penyebutnya. Kita buat contoh lain. Nah, kita masuk di contoh lain dulu. Bagaimana kalau contohnya seperti ini? Ini kita ganti 5, ini kita ganti 10. Nah, ini mau diganti 3, ini mau diganti 4. Nah, bagaimana kalau ada contoh seperti ini ya? 3/5 tambah 4/10 sama dengan berapa sih? Caranya sama, ini menjawabnya ini sama. Nah, caranya itu sama. Bagaimana menghasilkannya? Kita samakan dulu penyebutnya 5 dan 10. Disamakan dulu penyebutnya, nah, baru bisa dijumlah. Kalau penyebutnya nggak sama, maka tidak bisa dijumlah. Cara menyamakan penyebutnya itu tetap menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang sama, kita akan lipat-lipat dia. Kita lipat-lipat dulu. Nah, kita bikinkan kotak terlebih dahulu supaya mudah dipahami. Seperti ini ya, kita copy beberapa. Nah, gini caranya. Ini juga kita copy menjadi beberapa. Jadi sekali lagi, cara menyelesaikan 3/5 tambah 4/10 itu penyebutnya disamakan dulu. Jadi caranya kita lipat-lipat lagi nih ya, menggunakan tadi adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil ya. Kita menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Mari kita lipat-lipat dia. Penyebutnya dulu ya. Habis 5 10. Dari mana 10? 5 tambah 5.
Habis itu berapa? Di sini ya 10 tambah 5 lagi, berarti di sini 15. Habis itu di sini berapa ya? 15 tambah 5 lagi, berarti sini 20. Yang ini kalau mau diisi silahkan, kalau mau tidak juga nggak apa-apa, tapi yang jelas kita lihat dulu, kalau ada yang sama kita cukupkan saja, kalau tidak maka kita akan lanjutkan yang ini. Kita melangkah ke bawah dulu. Habis 10, habis 10, 20, habis 20, 30, dari mana 30? Dari 20 tambah 10. Habis itu di sini berapa ya? 30 tambah 10, 40. Ini kalau mau diterusin juga boleh, 50. Ini juga kalau mau diterusin juga boleh, 25, silahkan. Setelah kita melihat ini, melihat dua bilangan pecahan ini, perhatikan penyebut. Ternyata di sini ada dua yang sama, yaitu 10 ini dengan 10 ini, kemudian 20 ini dengan 20 ini. Nah, ada lagi ya, kalau ada dua bilangan yang sama, yaitu antara 10, 10 dan 20, 20, maka yang kita ambil adalah yang paling kecil saja, yaitu berapa? 10. Kalau 10 berarti yang kita langsung tulis di sini, jawabannya kita akan berarti kelipatannya ini adalah 10. Nah, kita akan di sini adalah 10. Di sini adalah 10, kita tambah, kita cari lagi. Di sini adalah 10 juga. Seperti itu dia. 10. Jadi kalau sudah sama ini 10, kita cari lagi atasnya, ini dengan ini tadi. Sementara itu ini dengan yang pasangan dengan ini. Kita cari pasangannya, habis 3, 6. Kalau sudah ketemu ya nggak usah. Habis ini lanjutin 8, tapi kita butuh bukan yang ini, tapi yang kita butuhkan ini. Berarti sudah dapat dia. Kalau sudah dapat langsung aja, ini berapa di sini adalah 6. Sedangkan untuk yang 4/10 ini dia, berarti ini tetap adalah 4/10. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa 3/5 tambah 4/10 itu ternyata jawabannya adalah ini tetap ya, ditulis tetap 6 tambah 4 10. Inilah jawabannya. Ternyata jawabannya adalah 10/10. Selanjutnya anak-anak perhatikan baik-baik, bagaimana kalau ini kan tadi penjumlahan. Sekarang kita masuk pengurangan. Bagaimana kalau dia pengurangan bilangan pecahan? Kita sekarang bagaimana kalau dia pengurangan bilangan pecahan? Kalau pengurangan bilangan pecahan ini 3/4 dikurang 2/4, ini sebenarnya caranya sama aja dengan penjumlahan bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Perhatikan, kalau penyebutnya sudah sama berarti tinggal dikurangi saja. Berarti yang dikurangi pembilangnya, 3 kurang 2 berapa? 3 kurang 2 ternyata 1. Kalau kita dapatkan 1 maka kita tulis seperti ini. 4 tetap 4 gitu. 3 kurang 2 baru nulis 1. Seperti itu dia. Berarti 3/4 dikurang 2/4, jawabannya adalah 1/4. Baik, bagaimana kalau ada contoh seperti ini? Kita tulis contoh lagi. Contoh lain ya, misalnya 4/7. Terus dikurang ini misalnya 1/7. 1/7. Bagaimana caranya? Kalau 4/7 dikurang 1/7 itu caranya sama. Perhatikan penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama berarti tinggal dikurangkan saja. Untuk menemukan hasilnya tinggal dikurangkan aja pembilangnya. 7 langsung 7, berarti 4 kurang 1 hasilnya 3. Sekali lagi, 4/7 dikurang 1/7 hasilnya adalah 3/7. Ya, ini untuk pengurangan bilangan pecahan yang penyebutnya sudah sama. Sekali lagi, bagaimana kalau ada pecahan yang seperti ini, penyebutnya tidak sama? Bagaimana kalau dia pecahan ini penyebutnya tidak sama? Kalau penyebutnya tidak sama, caranya juga sama.
seperti penjumlahan. Caranya adalah kita harus samakan dulu penyebutnya. Tidak boleh dikurangi kalau penyebutnya nggak sama. Jadi caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya. Caranya itu baik, kita akan copy ke bawah. Ya, ini kita akan tulis gini. Ini kita hapus, kita enter, kita ganti dia. Nah, seperti itu dia. Nah, kita akan membuat kotak seperti ini. Kita akan membuat beberapa kotak ya, untuk mempermudah kita dalam mengoperasikannya. Kita pasang segini aja. Sebenarnya siswa-siswi kalian mau dilanjutin sampai panjang juga boleh, cuma kita cari yang paling kecilnya. Nah, kita baik-baik, kita akan menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, seperti itu dia. Bagaimana caranya? Kita samakan dulu penyebutnya ya. Penyebutnya ini nggak bisa dikurangi, nggak bisa dikurangkan kalau nggak sama penyebutnya. Baiklah, kita lipat lagi. Habis 3 6, habis 6 9, habis 9 kalau mau dilanjutin juga boleh 12, habis 12 boleh juga dilanjutin 15. Kalau mau dilanjutin lagi dan seterusnya atur, nggak masalah. Tapi yang jelas kita harus memperhatikan cari dulu yang sama tapi yang kecil. Kalau kita sudah dapat yang kecil, ngapain dilanjutin, karena hanya dicari yang sama yang kecil. Baik, kita perhatikan habis ini 12. Dari mana 12? 6 tambah 6. Habis 6 berapa di sini? Ya 12 tambah 6, di sini pasti 18. Habis 18 berapa? 12 tambah 6, berarti di sini adalah 24. Habis 24 berapa? 24 tambah 6, berarti di sini hasilnya adalah 30. Nah, seperti itu dia. Sekarang kita akan mencari pasangannya. Nah, mohon maaf, bukan mencari pasangannya. Kita akan mengetahui dulu. Kira-kira di sini ada nggak yang sama? Oh, ternyata ada yang sama. 6 ini dengan 6 ini, ada 12 dengan 12. Kalau ada dua yang sama begini, kita ambil yang paling kecilnya. Yang paling kecilnya berapa? 6. Maka kalau yang paling kecil 6, maka kita akan tandai dulu. Ya, yang paling kecil adalah 6. Maka kita akan, inilah penyebutnya 6. Ya. Sekali lagi, ini adalah penyebutnya 6. Ya, ini yang sama. Kalau kita sudah dapati yang sama, tinggal ya seperti itu. Lalu ini adalah 6, maka kita akan menulis di sini. Ternyata penyebut supaya sama bilangan ini adalah 6. Ya, kita tulis kurang ini adalah juga 6. Nah, seperti itu dia. Nah, tidak tahu hasilnya, perhatikan baik-baik. 6 ini itu sama milik ini, sedangkan yang ini milik ini ya. Sekarang perhatikan, kita cari pembilangnya. Kita akan cari pembilangnya. Habis 2, oh 4. Kalau sudah ketemu begini, ini nggak usah dilanjutin ya, nggak usah dilanjutin. Kalau mau dilanjutin juga boleh. Ini jadi 6, ini jadi 8, ini jadi 10, seperti itu. Terus ini habis, ini kan sudah ada. Habis ini 4, 8. Ini kalau mau dilanjutin silahkan saja dilanjutin. Nah, ditambah-tambah aja, dilipat-lipat. Tapi ini kalau sudah ada yang sama begini, nggak usah dilanjutin ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini tadi pasangan ini 2/4, berarti di sini sama dengan 4 di sini ya. Sekaligus kalau di sini berapa? Di sini sebenarnya berapa? Di sini juga. Oh, maaf, supaya tidak menghasilkan 0 kita ganti ya. Ini kita ganti aja jadi, nah ini kita ganti jadi 3. Nah, ini kita ganti jadi 3. Ini kita ganti, aneh soalnya 3 supaya tidak menghasilkan 0. Berarti di sini akan menjadi 6. Di sini akan menjadi 6 ya, gitu. Kalau lanjutin boleh. Nah, sekarang di sini berapa pasangannya? Di sini adalah 3. Kalau sudah penyebutnya sama, ini sudah sama penyebutnya, berarti tinggal dikurangkan saja. Jadi kita tinggal kurangkan saja ya. Kita kurangkan saja. Jadi nanti
hasilnya ini tetap adalah 6 ya. 4 kurang 3 itu hasilnya adalah 1. Maka sekali lagi Bapak mau katakan bahwa 2/3 kurang 3/6 hasilnya adalah 1/6 ya. Baik, boleh kita bikin contoh lain. Kita bikin contoh lain. Bagaimana kalau ada soal yang seperti ini? Ada soal yang seperti ini ya. Kita bikin lagi soal. Misalnya di sini adalah 3/5. Nah, terus ini dikurang. Misalnya kurangnya itu adalah di sini adalah 15. Ini misalnya 4 ya, seperti itu. Bagaimana kalau ada soal yang seperti ini? 3/5 dikurang 4/15. Caranya sama, cara menyelesaikannya sama. Apa yang kita lakukan ini nggak bisa langsung dikurang kalau penyebutnya tidak sama. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. 5 dengan 15 kira-kira berapa penyebutnya? Mari kita cakar dulu. Nah, kira-kira penyebutnya berapa? Perhatikan baik-baik caranya. Nah, jadi kita akan membuat beberapa bilangan lagi. Kita bikin kotak terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Akan bikin kotak seperti ini juga, ini juga ya. Kita akan sesuai dengan pada syarat itu, kalau kita ingin menyamakan penyebutnya, syaratnya itu kita akan menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Seperti itu dia. Jadi kita lipat lagi, perhatikan ini 5 dan 15. Kita tidak akan bisa mengurangkannya kalau penyebutnya nggak sama. Jadi kita samakan dulu. Habis 5, 10 dari mana 10? 5 tambah 5. Habis 10, ya di sini berapa? Ya 15. Dari mana 15? 10 tambah 5. 10 tambah 5. Jadi di sini adalah 15. Nah, seterusnya di sini 20 dan di sini juga 25. Seperti itu. Berikutnya 15, mari kita jumlah lipat-lipat ya. Habis 15 30, habis 30 mau dilanjutin juga boleh 45. Dari mana 45? 30 tambah 15. Sekarang kita perhatikan, ada enggak bilangan yang sudah sama di sini? Ada enggak yang sama? Oh, ternyata ada. Berapa itu? 15. Berarti kalau 15 sudah sama, yang lainnya enggak ada, kita hanya ambil aja ini 15 karena ini sudah bilangan yang paling kecil. Sekalipun nantinya ada yang sama, tapi kita tidak mengambilnya. Yang kita ambil adalah yang sama, yang paling kecil. Kalau sudah ada 15, maka ya ternyata penyebut dari kedua bilangan ini adalah 15. Maka kita tulis di sini adalah 15. Kemudian dikurang. Di sini lagi kita akan menulisnya ya 15 ya, seperti itu. Kira-kira jawabannya berapa ya? Mari kita cakap dulu berapa kira-kira jawabannya. Sekali lagi Bapak mau bilang 15 ini punya ini, 15 yang ini punyanya 4/15. Sekarang mari kita lihat ini, cari pasangannya. Habis ini 6, habis ini dari mana 6? 3 tambah 3. Kita lipat ya. Habis ini berapa? 9. Dari mana 9? Itu dari 6 tambah 3. Seperti itu. Kalau sudah didapat ini yang kita cari 15, kita nggak usah lanjutin ya. Nggak dilanjutin juga nggak apa-apa, yang penting sudah ketemu. Ini kalau dilanjutin boleh, di sini 12. Habis itu di sini lagi nanti jadi 15. Seperti itu. Habis itu ini perhatikan, ini kalau dilanjutin ini 8, ini kalau dilanjutin juga ini pasti 12. Tapi karena kita hanya butuh yang ini saja, yang 4, yang untuk 15 ini pembilangnya adalah 4 ya, saya pikir cukup, biar nggak dilanjutin nggak apa-apa. Yang penting pembilangnya, penyebutnya, pembilangnya juga sudah ada. Jadi kita tinggal masukkan di sini.
15 yang ini itu pasangannya 15 yang ini itu pasangannya 9, maka kita tulis 9. Nah, gitu. Terus yang ini pasangan ini 15 di atasnya 4. Kalau dia 4 seperti ini ya, sudah kita langsung kurangin aja. Kalau sudah penyebutnya sudah sama, nah itu mudah operasinya, tinggal tulis 15 di sini. Terus ini tinggal dikurang aja, 9 kurang 4. 9 kurang 4 berapa? 5. Nah, 5. Jadi sekali lagi ternyata 3/5 dikurang 4/15 hasilnya adalah 5/15. Demikian anak-anak, Bapak berharap mudah-mudahan siswa sekalian setelah menonton video ini dapat mudah memahami cara memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.